harusnya Bu Kurnia waktu melakukan waktu ditetapkan tersangka dia melakukan prapit. Kalau memang dianggap ada due process of law yang tidak dilewati. Peradilan, oke. Setiap tim itu ya punya Kan sendiri. Ya, jadi nggak usah diarahkan. Jadi kita udah paham lah. Anda pengacara, kami pengacara, dan kami punya tim. Jadi jangan diarahkan. Harus lakukan ini, lakukan itu, nggak usah, nggak perlu. Tidak ya. ada yang Kita punya sendiri. Tidak ada yang kekal lah. Di dalam hukum tidak ada yang kekal. Mau dibilang kita balik ke Pak Ugo. tidak ada yang kekal. Tidak ada due process of law dari proses penegakan hukum yang menjerat Bambang Tri dan Gus Nur. Ya, karena yang dikaitan ijazah palsu tidak pernah dihadirkan. Dugaan ijazah palsu tidak dihadirkan. Sampai detik ini tidak pernah dihadirkan. Jadi masyarakat masih bertanya-tanya. Kalau itu dihadirkan, dari mana kemudian Anda mengatakan bahwa ketika ijazahnya itu tidak dihadirkan, maka tidak ada penegakan hukum yang baik atau yang benar, tidak ada due process of law di sana? Ya, sebetulnya bukan tidak benar, tapi kurang benar saja lah. Kalau tidak benar, salah kan totalitas tidak benar nih. Di mana kurang benarnya? Kurang benar, kenapa ragu-ragu menghadirkan ijazah milik Pak Jokowi tadi? Kenapa kalau nggak dihadirkan kemudian jadi kurang benar? Jadi masalahnya apa? Karena yang dibicarakan berkaitan dengan masalah ijazah semua. Nggak ada. Satu lagi Bang Aiman, ijazah berupa fotokopi itu dihadirkan dalam persidangan. Berarti itu tentang ijazah, ya. Kalau tidak, kenapa bicara ijazah? Dan yang kami permasalahkan ini adalah dakwaan jaksa itu adalah tentang kebohongan. Ya, pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 1946. Iya, untuk keduanya itu. Ya, tapi tidak bicara soal keputusannya. Nah, di akhirnya nanti ketika kami melakukan banding ya, itu tidak diadili dengan pasal itu, melainkan kebencian. Kalau kebencian itu subjektif. Jadi vonis di tingkat pertama soal kebohongan dipaksakan menjadi berita bohong. Dibanding ternyata bukan berita bohong, tapi kebencian, dan dikuatkan dengan kasasi kembali adalah soal kebencian. Seperti itu. Ada komentar soal ini, Pak? Jadi di sidang pertama di pengadilan negeri itu soal kebohongan. Di tingkat pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung itu soal kebencian. Berubah. Ya, saya melihat bahwa dalam proses penegakan hukum di negara kita ini kan saya berikan apresiasi kepada Pak Presiden lah. Akibat-akibat kriminalisasi tidak ada juga process of law ini. Sekarang yang muncul adalah peluru kendali yang sijil yang diterbitkan Presiden, yaitu abolisi, amnesti, rehabilitasi. Ini fakta. Dari dulu tidak pernah diterbitkan. Kita harus mengakui kehebatan seorang Jenderal TNI Pak Prabowo Subianto berani menerbitkan rehabilitasi, abolisi, dan amnesti. Ini para penegak hukum harus sadar di sini. Artinya? Ya.